Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat sejahtera. Kita kembali ke segmen kali ini dan kita sedia maklum dalam segmen kali ini akan membawa pertalian dalam hidup bermasyarakat. Jadi kita sedia maklum bahawa setiap tahun apa bangsa sekalipun akan mempunyai satu hari yang dianggap sebagai hari kekeluargaan, iaitu dalam rumah terbuka, iaitu dipanggil Hari Raya. Ataupun bagi kaum masyarakat Tionghoa, mereka akan menyambut Tahun Baru Cina setahun sekali juga. Di negara kita kebebasan beragama juga diberikan. Alhamdulillah, kita masyarakat berbilang kaum Tionghoa akan mengadakan sambutan Hari Raya setiap tahun. Jadi pada tahun ini kaum masyarakat Tionghoa menyambut sambutan Hari Raya dengan Tahun Naga ataupun Tahun Naga Laut. Jadi kita akan meninjau suasana perayaan Tahun Baru Cina di negara kita Brunei Darussalam pada kali ini bersama dengan masyarakat Tionghoa dan juga kunjungan daripada masyarakat di negara Brunei Darussalam pastinya akan memberikan satu makna kepada masyarakat Tionghoa. Lebih-lebih lagi pembesar negara kita Brunei Darussalam yang setiap tahun akan rasa lebih senang apabila dikunjungi oleh pembesar-pembesar negara dan orang-orang kenamaan di negara Brunei Darussalam berkunjung ke rumah terbuka masyarakat Tionghoa. Jadi kita bersama dengan yang berhormat Pihen di negara Brunei Darussalam bersama dengan tetamu-tetamu yang istimewa di rumah yang berhormat Pihen. Datuk, dalam masyarakat Ketani di Brunei Darussalam, setiap sambutan Tahun Baru Cina, pastinya Ketani, orang-orang Melayu, orang Islam di negara Brunei Darussalam ini juga mengunjungi bersama dengan masyarakat Tionghoa menyambut Tahun Baru ini. Macam mana persepsi dari sudut Islam ataupun kemasyarakatan barangkali itu? Kalau kita lihat apapun perayaannya di negara Brunei Darussalam ini, semua masyarakat telah pun seling paham memahami dan sering kunjung mengunjungi. Dan sebagaimana juga sambutan Hari Raya, masyarakat-masyarakat lain juga telah datang ke rumah-rumah orang-orang Islam untuk mengukuhkan lagi tadi persaudaraan di antara kaum yang ada di negara Brunei Darussalam. Maka itulah juga pada sambutan Tahun Baru Cina ini, umat Islam juga datang untuk berkunjung ke rumah orang-orang Tionghoa untuk sama-sama merayakan Tahun Baru mereka sendiri. Dan saya rasa dari segi kemasyarakatannya ini adalah satu perkara ataupun tradisi yang amat baik. Lebih-lebih lagi di kalangan negara kita yang penduduknya walaupun majoritinya berbangsa Melayu, tapi bangsa-bangsa Cina juga adalah penduduk-penduduk negara ini. Dan apabila adanya sering kunjung mengunjungi, menambahkan erat persahabatan di antara kaum itu sendiri. Dan inilah juga dengan sendirinya adalah dituntutan agama supaya kita sering paham memahami antara satu sama lain, antara kaum-kaum yang lain, dan menghormati juga kaum-kaum yang lain. Dan maka itu saya rasa dari segi sudut agama ini adalah satu perkara yang sangat-sangat kita galakkan untuk berbaik-baik dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka itu juga bangsa-bangsa yang lain juga akan menghormati kita sebagai majoriti yang terbanyak di negara Brunei Darussalam ini. Saya rasa tradisi ini haruslah dikekalkan, dan memang pun dari dulu pun sambutan sedemikian ini sudah diadakan, tapi pada tahun-tahun ini semakin dipahami oleh masyarakat yang ada pada masa ini, terutamanya generasi muda turut sama untuk berkunjung ke masyarakat Tionghoa. Dan kita juga mengharapkan sebaliknya, bila kita mengadakan sambutan kita pada Hari Raya, masyarakat itu akan datang juga berkunjung ke rumah-rumah orang-orang Islam.
Ya, Alhamdulillah. Di suasana sambutan Tahun Baru Cina, kita mempunyai seorang tetamu yang cukup istimewa, tuan yang terutama kedutaan dari Rusia. Jadi kita akan meninjau macam mana pandangan tuan yang terutama di Brunei. Terima kasih. Pertama-tama sekali lagi boleh saya ucapkan kepada saudara dan semua kawan-kawan di Brunei, lagi-lagi selamat tahun baru. Karena itu suatu tahun baru lagi ya. Dimulai dari 1 Muharram bulan Desember, lalu tahun baru umum kalau bisa dikatakan, dan sekarang tahun baru Cina. Saya rasa semua perayaan-perayaan ini betul-betul memperlihatkan kepada kita semua bahwa negara Brunei Darussalam merupakan suatu, bisa dikatakan suatu contoh yang luar biasa meyakinkan dalam hal toleransi dan suatu yang bisa dikatakan kesatuan nasional betul-betul di sini. Dan tentu kami amat gembira bahwa lagi-lagi suatu perayaan yang begitu berwarna-warni dan begitu meriah, dan semuanya sangat baik. Tapi yang paling penting lagi-lagi bahwa kesatuan nasional Brunei betul-betul dijelmakan dan bisa dilihat oleh segala kita di sini yang orang asing yang bisa datang di sini. Dan saya rasa itu dalam dunia sekarang ini, di mana kooperasi semakin penting dan konfrontasi untunglah semakin jauh. Nah, itulah contoh yang paling harus dihargai. Dan tentu pengharapan kami ialah agar supaya negara ini, masyarakat ini semakin berkembang, semakin damai dan semakin sejahtera. Dan tentu saya bisa katakan bahwa kesatuan yang ada di negara ini dalam segala segi merupakan dasar yang paling kokoh untuk kemajuan selanjutnya negara dan bangsa. Dan macam mana barangkali di negara-negara lain sambutan Tahun Baru Cina, umpamanya di Rusia, adakah mengadakan juga sambutan Tahun Baru Cina? Terus terang orang Rusia suka merayakan kejadian apa saja. Meski penduduk Cina di Rusia yang tetap, maksud saya, tidak ada, toh kami ada banyak hubungan dengan negara Cina, dan ada banyak petugas, pejabat dan pekerja yang berada di Rusia. Oleh karena itu tentu misalnya di Moskow atau di kawasan Asia Rusia ada sekarang banyak perayaan, apalagi itu tentu perhiasan yang merah-merah ini, apalagi tandanya dragon ini, itu naga ini kan sekarang paling banyak disukai. Dan Bapak tahu bahwa di Eropa pada umumnya sekarang menjadi apa yang bisa dikatakan fashionable ya. Yaitu merayakan tahun baru sesuai dengan tanda-tanda yang diterima di dunia ketimuran. Oleh karena itu merayakan dragon datang ke dunia ini itu menjadi suatu preteksnya bisa dikatakan untuk mengadakan perayaan besar-besaran. Jadi di Rusia juga ada. Dan baiklah tuan yang terutama ya, rasanya begitu senang bersama tuan yang terutama Mr. Victor berada di negara Brunei Darussalam. Macam mana secara pribadi ketika berada di negara Brunei Darussalam selama ini? Kami di sini tidak begitu lama, kedutannya langsung di sini dibuka masih belum 2 tahun yang lalu. Tapi itu saya bisa katakan terus terang, bukan karena saya sedang berinterview sama Bapak, tapi itu betul-betul perasaan seluruh staf kami di sini. Pertama, kapan saja saya pikir mengenai Brunei, apa yang masuk dalam akal saya suatu ucapan dari dunia komputer, yaitu users friendly. Nah, itu betul. Dan keramah tamahan dan kesiapan untuk membantu kalau ada keperluannya itu selalu ada di sini. Dan itu banyak melegakan hati. Kalau berada di negara yang begitu jauh dari rumah sendiri, nah itulah enak. Keduanya tentu yang paling penting ialah kebersihan dan keindahan alam. Karena alam sejadi semula ya amat dilihat di sini.
dan bernapas di sini, bahkan bernapas sudah enak. Dan semuanya sejuk dan bagus sekali. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itulah tetamu istimewa kita khususnya di Tahun Baru Cina. Kita menyentuh sedikit mengenai dengan pendapat Tuan Yang Terutama ketika berada di negara Brunei Darussalam, menjadi duta di negara Brunei Darussalam, duta Rusia. Jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama, Mr. Victor. Semoga terus senang berada di negara Brunei Darussalam. Ya. Terima kasih banyak dan ucapan paling baik untuk seluruh warga Brunei. Ya, Alhamdulillah itulah yang sempat kita tinjau bersama dengan pengunjung-pengunjung yang istimewa di kediaman yang berhormat PN Kapitan Lele Deraja Awang Koh King Chin yang telah mengadakan rumah terbuka sempena dengan Tahun Baru Cina. Jadi dengan adanya rumah terbuka kita menerima pendapat-pendapat daripada orang-orang yang istimewa dan juga telah dikunjungi oleh orang-orang pembesar-pembesar negara dan juga orang-orang kenamaan di negara Brunei Darussalam telah beramah mesra bersama dengan yang berhormat PN di sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina ini. Hingga jumpa lagi, salam hormat dan ingatlah sebenarnya jiran kita adalah saudara kita. Jumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.